Tuhan untuk kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 16 April tahun 2023, Gereja Marturia, kami yang bertugas pada hari ini, Penetua dan Dewan Pelayanan Lingkungan 4 Jemaat Majelis Jemaat GKI Kalawak Kalapapua. Liturgi yang akan kita gunakan hari ini yaitu bentuk ketiga dan nyanyian yang akan dipakai Kidung Jemaat, PKJ, dan lagu Kidung Pujian. Pendeta yang akan melayani firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu Pendeta Margareta Esma. Pemain musik Brian Desmonda, pemandu lagu Ibu Heli, operator sound system Ari Fernando. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Yakinlah bahwa semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapatkan berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, kami ucapkan selamat merayakan ulang tahunnya. Kiranya senantiasa dilimpahi kasih dan berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi bapak atau ibu saudara yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami ucapkan selamat beribadah. Ini tiba saatnya bagi kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita menyanyi dari PKJ nomor 7 ayat 1 sampai dengan 3. Jemaat
menjalani kehidupan dari waktu ke waktu. Allah dan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu, marilah kita datang kepada Dia untuk mengakui dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat itu. Yang Maha Kuasa, Engkau dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadanya. Sekarang ini digenapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu di dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu di dalam damai, sejahtera, dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Kau dan mengabdi kepadamu dalam Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dicari-cari. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di diriku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diinginkan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permana. Ya, menjadi pusakaku menyenangkan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, dan di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Mendengarkan firman Allah dan mengiringi kami.
memohon pimpinan Roh Kudus kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, penuhi hati kami dengan damai, sehingga kami dapat menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Bahkan ketika saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mau mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Tolong bukalah hati pikiran kami ini, agar boleh memahami dan mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami ini hanya dalam tangan pengasihan. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami lakukan, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami oleh pimpinan dan penyertaan Roh-Mu. Berkati dan urapi juga hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti pernah dalam situasi yang tidak tenang, dalam situasi yang panik, dalam situasi yang cemas, dalam situasi yang menegangkan. Contohnya, ketika ada perang, ada konflik atau kerusuhan seperti itu, pasti orang-orang yang berada dalam situasi seperti itu tidak merasa tenang, tidak merasa aman dalam hidupnya. Pun waktu beberapa tahun yang lalu, ketika pandemi COVID-19 ada di tengah-tengah kita, pasti ada perasaan panik, perasaan cemas, perasaan takut dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus saja ditangkap oleh orang-orang Romawi itu, oleh imam-imam, apalagi mereka sebagai murid-murid, pasti mereka pun akan mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu, ada salah satu di antara mereka yang bernama Petrus yang tidak mau atau tidak berani mengakui bahwa dia adalah murid Yesus. Nah, bahkan ketika Yesus mati, murid-murid juga tetap merasa takut. Kalau kita melihat di sini, mereka takut kepada orang-orang Yahudi, yaitu kepada imam-imam Yahudi seperti itu. Karena mereka, murid-murid Yesus ini dituduh seperti itu, dituduh bahwa mereka mencuri mayat Yesus. Orang-orang Yahudi ini kan berpikir mereka akan, sebelum Yesus mati kan dia mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, jadi mereka berpikir, orang-orang Yahudi ini berpikir murid-muridnya ini sudah sekongkol begitu dengan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah benar-benar mati, mereka akan mencuri mayatnya, mereka akan menyembunyikan mayat itu dan mengabarkan kepada orang-orang bahwa Yesus itu hidup. Jadi orang-orang Yahudi ini mengejar murid-murid Yesus, mau menangkap mereka. Nah, saudara-saudaraku, oleh sebab itu dalam ketakutan, getaran hati yang mereka rasakan saat itu, hal yang paling baik menurut mereka adalah bersembunyi. Oleh sebab itu mereka dikatakan mengunci pintu rapat-rapat, bersembunyi. Ketika mereka dalam ketakutan itu, Yesus tiba-tiba hadir dalam ruangan tempat mereka bersembunyi itu dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Itu mereka melihat itu yang bertambah takut. Kita bisa melihat informasi dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-37 bahwa kehadiran Yesus itu yang tiba-tiba itu membuat mereka takut dan mereka mengira itu adalah hantu. Oleh sebab itu Yesus menunjukkan atau memperlihatkan tangannya, memperlihatkan juga lambungnya kepada mereka, dan mereka melihat bahwa yang hadir pada saat itu adalah benar-benar guru mereka, adalah benar-benar Yesus guru mereka itu. Dan apa yang terjadi ketika mereka sadar, ketika mereka tahu bahwa yang ada di depan atau di hadapan mereka itu adalah Yesus? Mereka seketika hati mereka bersukacita, ketika hati mereka bergembira, seketika hati mereka yang gundah, yang gelisah, yang tidak tenang, yang cemas tadi,
berganti dengan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, kata damai sejahtera yang diucapkan oleh Yesus ini membuat para murid itu mengalami kepenuhan makna dari kata damai sejahtera itu tadi, dan juga memberi mereka keberanian untuk melaksanakan tugas mereka di dalam bahaya apapun mereka mendapatkan keberanian. Yang kita, kalau kita boleh jauh ke depan melihat ke dalam kisah para rasul, ketika Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang dibaptis, yang memberi diri untuk dibaptis. Dia berbicara dengan berani. Padahal sebelumnya apa yang terjadi dengan Petrus? Saya sudah singgung tadi, dia menjadi orang yang pengecut. Dia tidak berani mengakui bahwa Tuhan itu adalah gurunya, Tuhan Yesus itu adalah gurunya. Tapi ketika dia diperlengkapi, maka luar biasa yang terjadi. Saudaraku, setiap orang percaya adalah utusan Allah. Dalam hidup ini ada berbagai pergumulan hidup yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tekanan hidup yang berat yang dialami oleh manusia, termasuk di dalamnya umat Tuhan, yang membuat hati tidak merasa tenang, hati tidak merasa damai sejahtera. Nah, ketika seseorang dalam keadaan hati yang panik, hati yang tidak damai sejahtera, bagaimana ia bisa melayani Tuhan? Bagaimana ia bisa menjadi saksi Kristus? Nah, di sini saya tidak bermaksud mengatakan bahwa orang-orang yang tidak punya masalah, orang-orang yang tidak punya pergumulan, orang-orang yang hidupnya tenang-tenang saja yang boleh melayani Tuhan. Karena hal demikian pun tidak mungkin. Ya, pasti semua orang ada pergumulan, ada permasalahan masing-masing. Maksud saya adalah dalam situasi yang tidak tenang, tidak damai, itu orang tidak bisa fokus melayani Tuhan. Kita melihat murid-murid Yesus. Pada waktu mereka dalam ketakutan, apa yang mereka lakukan? Bersembunyi. Yang artinya ketika mereka bersembunyi berarti mereka tidak bisa melayani. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Tuhan Yesus membereskan dulu hati mereka, ada damai sejahtera dulu di hati mereka, baru mereka bisa diutus untuk melayani. Apakah damai sejahtera yang mereka alami itu membuat mereka lepas dari pergumulan persoalan mereka selesai begitu? Tidak. Tapi damai sejahtera itu memampukan mereka untuk menjadi orang yang berani, menjadi orang yang kuat, bukan dalam istilah juga dalam tanda petik berpura-pura kuat. Tidak seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ada hal-hal yang berat yang menimpa hidup kita, maka apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan Yesus adalah kunci untuk menemukan damai sejahtera. Masalah kita mungkin tidak akan selesai saat itu juga, tetapi damai sejahtera itu yang memampukan kita untuk melayani Tuhan dan memampukan kita untuk memiliki rasa tenang. Dengan hati yang damai, dengan hati yang tenang, di tengah-tengah pergumulan hidup kita secara pribadi yang kita alami, kita yakin kita mampu untuk ambil bagian dalam misi Allah dalam dunia ini. Saudara, bahkan dalam kehidupan kita saat ini, pendeta tidak mungkin tidak punya pergumulan, penatua diamond tidak mungkin tidak punya pergumulan. Bukan hanya jemaat saja yang punya pergumulan, tapi kenapa pendeta atau penatua diamond bisa berdiri, bisa melayani dengan senyuman, dengan hati yang sukacita, padahal dalam hidup mereka pun ada berbagai hal yang mereka pikirkan yang menekan kehidupan mereka. Ada damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Demikian juga untuk jemaat. Ketika ada pergumulan, persoalan membuat tidak mampu datang beribadah misalnya. Kenapa? Karena kita tidak menemukan damai sejahtera itu. Yesus sumber damai sejahtera. Kita harus datang dulu kepada Yesus, memberikan damai sejahtera itu untuk hidup kita. Saudara-saudaraku, hidup ini tidak mungkin tidak ada masalah. Itu harus kita garis bawahi dan selalu kita ingat. Hidup tidak mungkin tidak ada masalah, tidak mungkin tidak ada tantangan, tidak mungkin tidak ada pergumulan. Tapi ibarat kata,
Jangan dicari-cari masalah, karena ada orang yang cari-cari masalah. Makanya masalahnya ada. Yang tidak dicari pun masalah ada, apalagi yang dicari-cari. Sekali lagi, tidak mungkin tidak ada masalah, tidak mungkin tidak ada tantangan, baik dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi maupun dalam pelayanan atau dalam hal apapun, pasti ada. Tapi Yesus yang telah bangkit itu memberikan damai sejahtera. Ia yang mengutus para murid dan kita sekalian orang percaya untuk menjalani misi Allah di bumi ini. Ia yang mengurusi Roh Kudus bagi para murid untuk mempersiapkan diri untuk melayani. Kita percaya Dia juga memberikan Roh Kudus-Nya bagi semua orang yang diutusnya. Siapa yang diutusnya? Apa cuma pendeta, penatua diakon? Tidak. Semua umatnya, semua orang-orang percaya adalah duta-duta Kristus di dunia ini untuk menyampaikan berita keselamatan atau untuk menjadi saksi Tuhan bagi Kristus. Tema kita dalam bulan ini, sepanjang bulan ini adalah menjadi saksi bagi Kristus. Bukan tugas pendeta, bukan tugas penatua diakon, tapi siapa yang merasa dia adalah milik Tuhan, anak Tuhan, dia adalah duta-duta Kristus dalam dunia ini. Yang artinya Tuhan Yesus itu memperlengkapi, menopang, memampukan agar kita dapat menjadi saksi dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati firman. Amin.
ada harapan, ada masa depan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan juga yang telah kami dengarkan. Situasi yang sulit, yang mencekam, yang dialami oleh para murid, yang menghilangkan keberanian mereka, membuat mereka takut, membuat mereka bersembunyi. Kehadiran Tuhan yang memberi damai sejahtera membuat mereka mampu mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Dan ketenangan dan kedamaian yang diberikan Yesus kepada mereka mampu memberi mereka keberanian untuk dapat melayani Tuhan dalam berbagai tantangan pelayanan yang mereka lakukan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pun kami pada saat ini, kami pun adalah bagian dari duta-duta Kristus dalam dunia ini yang Tuhan pakai untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami. Apapun keberadaan kami Tuhan, apapun profesi kami tahu Tuhan mau menjadikan kami menjadi saksi Kristus di mana saja kami berada. Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ancaman yang ada di hadapan kami Tuhan, yang membuat hidup kami tidak tenang, tidak damai, penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Kami berdoa Tuhan Yesus hadir menjamah setiap hati kami, memberikan damai sejahtera itu bagi kami, sehingga dalam pergumulan hidup yang kami alami, dalam berbagai tekanan, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami boleh menemukan ketenangan dan kedamaian di dalam Tuhan, sehingga dengan ketenangan dan kedamaian itu kami mampu melihat kasih Kristus, kami mampu juga membagikan kasih Kristus itu kepada orang-orang yang kami temui. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini bagi bangsa dan negara kami ini. Berkenan kiranya Tuhan memberkati di tengah-tengah berbagai pergumulan yang terjadi di negeri kami ini Tuhan. Kami terus mendoakan negeri kami ini. Berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan bagi pemimpin kami, supaya mereka mampu memimpin bangsa ini dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka berada, termasuk di dalamnya Gereja Kalimantan Evangelis ini ya Tuhan, yang juga merupakan gereja yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi dan untuk melayani di muka bumi ini, terkhusus di Kalimantan ini. Dan kami bersyukur Gereja Kalimantan Evangelis semakin melebarkan sayapnya, bukan hanya orang-orang Kalimantan yang memuji-muji nama Tuhan, tapi dari berbagai suku boleh memuji dan memuliakan Tuhan di Gereja Kalimantan Evangelis ini. Bahkan Gereja Kalimantan Evangelis bukan hanya berdiri di Kalimantan saja, tetapi di beberapa tempat di luar Kalimantan ini, sehingga keluarga-keluarga Kristen yang ada di tempat ini boleh memancarkan kasih Kristus dalam hidup mereka. Anak-anak mereka yang sedang dalam masa pertumbuhan diberkati tumbuh kembang mereka. Anak-anak mereka yang dalam masa-masa pendidikan dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi, berkenan Tuhan memberkati pendidikan mereka masing-masing. Tuhan akan menyediakan masa depan yang terbaik, yang terindah bagi anak-anak ini. Mudah-mudi mulia Tuhan yang saat ini bekerja, biarlah Tuhan memberkati dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan. Masa muda mereka persembahkan untuk Tuhan. Demikian juga ketika mereka mencari pasangan hidup, kirimkan pasangan hidup yang terbaik, pasangan hidup yang mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Allah Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah memasuki usia indah. Tuhan memberi damai sejahtera dalam hati dan kehidupan mereka. Masa tua mereka dipenuhi dengan berkat Tuhan, dengan sukacita dan kedamaian yang datangnya daripada Tuhan. Mereka bersukacita bersama-sama orang-orang yang mereka kasihi, anak, menantu, bahkan cucu mereka. Bahkan setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan di masa tua mereka ini, mungkin mereka di masa tua mereka masih ada hal yang mereka pikirkan, mungkin mereka masih menanggung anak-anak mereka yang masih bersekolah. Tuhan tolong berikan jalan keluar, berikan kekuatan kesehatan, berikan rezeki yang cukup bagi mereka, sehingga mereka tidak ada kekurangan satu apapun juga. Terima kasih Bapa di surga, keberadaan hidup kami sepanjang minggu ini
Kami pertaruhkan dan kami serahkannya dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin dan sertai tuntun langkah kami Tuhan, dan ingatkan kami selalu ketika kami dalam hal kami bertindak berkelakuan Tuhan, yang senantiasa ingatkan ketika kami sudah mulai menyimpang dari Tuhan. Dan ketika kami menyimpang pun dari Tuhan, Tuhan menolong kami untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami kepadamu. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkati agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Bukan
berdirilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.